kepada jemaat GKJ Kuto Arjo yang ada di rumah, yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami secara online, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Jika memungkinkan, persiapkan lilin Advent dan petugas yang menyalakannya. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah dengan bersaat teduh. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya, dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 81, bait yang pertama dan kedua, Oh datanglah Immanuel. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Meratakanlah selesai, matakan belenggu pribadi, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah.
dan dalam kuasa Roh Kudus membarui seluruh ciptaan. Damai Kristus besertamu dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Ya Yesus, Dikau ku rindukan. Aku rindukan Ibu Saudara-saudara, kita menyambut firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengar sapaan Tuhan melalui firman. Tuhan berkenan kiranya membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus, Sang Terang. Maka mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1
ayat 6-8, disambung ayat 19-28. Yohanes 1 ayat 6-8 berikut 19-28 yang demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Saudara-saudara, yang namanya hidup itu adalah untaian atau rangkaian penantian. Artinya, ketika penantian yang satu sudah terpenuhi, maka akan muncul penantian lain di depan yang diharapkan. Sebagai misal, kalau orang belajar di sekolah, itu yang dinanti-nantikan adalah lulus. Setelah lulus, menantikan bisa kuliah di perguruan atau universitas favorit. Lalu setelah lulus kuliah, wisuda, pasti akan menanti bekerja. Setelah bekerja, lalu yang dinanti adalah menikah. Nah, setelah menikah, yang dinanti itu punya rumah, punya anak, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, demikian juga dalam penantian di masa Advent ini. Advent berasal dari bahasa Latin adventus, artinya kedatangan. Nah, saudara-saudara, itu artinya ada seseorang yang sedang kita nantikan kedatangannya.
Saudara, hari ini kita memasuki Advent yang ketiga, yaitu Minggu Sukacita, Gaudit. Oleh karena itu, pemberitaan firman Tuhan saat ini mencerminkan kegembiraan umat yang dilandasi dengan keyakinan bahwa kedatangan Sang Terang akan memenuhi dunia. Nah, saudara-saudara, Advent itu bukan hanya mengenang sejarah kedatangan Kristus saja, tetapi kita juga harus menata hidup dengan lebih baik. Jika hidup kita sudah baik, maka kiranya semakin menjadi lebih baik lagi dengan menggunakan momen dan kesempatan yang telah Tuhan berikan saat ini. Semua itu karena kita sendiri telah disinari oleh terangnya. Maka mari kita diutus untuk membawa kabar baik, membawa kesaksian tentang Sang Terang. Oleh karena itu, yang pertama, mengapa dan apa pentingnya Sang Terang harus diwartakan? Sidang jemaat yang terkasih, jawabnya, karena itu adalah kabar baik, kabar penyelamatan. Ini seperti dahulu ketika Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada bangsanya membawa kabar baik, kabar pembebasan yang akan memberitakan sukacita kepada umatnya yang hidup di pembuangan. Memberitakan bahwa waktunya akan tiba, Allah akan mendatangkan keselamatan. Nah, saat ini Yohanes Pembaptis diutus memberitakan Sang Terang yang akan datang ke dalam dunia. Itu yang pertama, mengapa harus diwartakan? Lalu yang kedua, pewarta yang mewartakan Sang Terang. Sidang jemaat yang terkasih, Yohanes Pembaptis tampil sebagai pewarta Sang Terang. Ia adalah perantara yang menunjukkan Sang Terang sejati. Yohanes sendiri bukan Sang Terang, tetapi dia hadir dengan menunjukkan kepada Sang Terang abadi, yaitu Kristus sendiri. Kehadirannya sangat tepat dan dinanti manusia pada saat manusia membutuhkan tuntunan. Manusia yang masih berada dalam lorong kegelapan membutuhkan sinar terang. Syaratnya sebagai pewarta yang mewartakan Sang Terang harus sudah bertemu dengan Sang Terang itu sendiri agar bisa menunjukkan terang. Nah, apa yang disebut di ayat 6 dan 8 benar-benar dilakukan oleh Yohanes. Ia pun konsisten dengan misi tugas yang dijalaninya sampai akhir hidupnya. Yohanes memegang prinsip, Yesus itu harus semakin besar, sementara ia harus semakin kecil. Nah, mari kita renungkan, bukannya godaan terbesar pada zaman sekarang itu adalah orang ingin menjadi besar, ingin punya banyak, sehingga ada yang korupsi, pengen terkenal, pengen dipuji banyak orang. Dan hal ini berbeda dengan Yohanes, sang pemberita yang hanya berfungsi sebagai perantara saja. Sosok pewarta yang tidak mabuk kuasa, tidak mabuk pujian, dan tidak ingin hormat. Sang pewarta yang terus menyatakan Sang Terang sedang datang ke dunia. Satu-satunya kehidupan Yohanes Pembaptis hanyalah untuk tujuan misi, yaitu melayani misi Allah. Dia menghisapkan dirinya ke dalam misi ini lebih besar,
yaitu menyiapkan umat menyambut kedatangan Yesus dengan sikap pertobatan sejati serta secara tulus mengabdikan seluruh hidup untuk kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, lalu yang ketiga, karakter untuk menjadi sang pewarta terang. Ternyata untuk menjadi pewarta itu harus punya sifat, punya karakter khusus. Nah, apa itu? Karakter sejati sang pewarta terang adalah bukan menonjolkan diri sendiri. Pada waktu itu ada utusan orang Yahudi dari Yerusalem yang mengutus beberapa imam dan orang Lewi. Mereka adalah orang yang mengurusi ibadah dan ritual Yahudi, khususnya berkaitan dengan keabsahan baptis yang dilakukan oleh Yohanes. Maka ditanya, keabsahan baptisan Yohanes itu loh, kok bisa membaptis? Nah, golongan kedua yaitu orang Farisi, mereka punya posisi penting dalam membuat keputusan soal agama. Mereka juga mempertanyakan otoritas kuasa dari mana toh Yohanes kok bisa membaptis orang. Nah, maka muncul pertanyaan dari kelompok pertama ini dengan bertanya, siapakah engkau? Yohanes pun dengan jujur menjawab, aku bukan Mesias. Ketika ditanya lebih lanjut, ia menyatakan, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang. Yohanes tampil sederhana. Dia tidak pernah menonjolkan diri sedikit pun. Dengan kerendahan hati, Yohanes mengaku bukan Mesias yang dinanti Israel, bukan Elia yang diyakini akan datang kembali, dan bukan pula nabi yang akan datang. Ia hanyalah suara yang berseru di padang gurun. Nah, saudara-saudara, ajaan Paulus ini patut kita simak saat ini sebagai pewarta-pewarta masa kini. Kita harus terus membangun semangat hidup kita, hidup sebagai orang Kristen. Kekuatan hati kita harus terus diasah, bahkan di tengah hambatan dan penderitaan, bahkan kegagalan sekalipun. Hidup orang beriman harus dihidupi oleh Roh Kudus dan mau membuka diri akan karya Roh Kudus. Nah, mari kita semua hendaknya mau dibangun oleh kekuatan Allah. Inilah resep agar kita dapat punya karakter dan sifat yang persis dengan Yohanes Pembaptis. Saudara, gambaran Tuhan yang harus menjadi besar dan terus diberitakan, tetapi Yohanes, sang pewarta, harus semakin kecil. Menampakkan identitas siapa pribadi Yohanes Pembaptis. Ini menjadi masukan dan kritik bagi setiap kita yang merasa diri sebagai orang yang penting, yang merasa diri sebagai orang yang besar. Dan ini kritik bagi kita yang biasa, siapa yang paling berjasa dalam pelayanan. Marilah saudara-saudara, jika kita mau meninggalkan ambisi dengan kerendahan hati dan melakukan pewartaan sang terang dengan kejujuran, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tentu hal ini membangkitkan harapan dan akan membuat sang terang disambut oleh banyak orang. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad
dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut nyanyian rohani 77 dalam langgam Kidung Jemaat 58. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menantikan kehadiran-Mu dalam penghayatan yang terus diperbaharui, ya Tuhan. Agar kami tidak terjebak dalam meneruskan seremonial ritual belaka. Tuhan, mampukan kami agar kasih dan anugerah Allah dapat dirasakan dalam hidup setiap umat-Mu. Kami, umat-Mu, kiranya mampu mengemban tanggung jawab mewartakan terang. Mampukan kami agar dapat mewujudkan tugas itu, menjadi terang dalam kegelapan, membawa sukacita di tengah kesedihan, dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Ya Bapa,
kami juga memohon berkat-Mu bagi mereka yang sedang sakit, saudara dan keluarga kami yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kiranya kekuatan, penghiburan, sukacita akan Tuhan limpahkan kepada keluarga kami yang sedang sakit. Kami membawa Bapak Sudarno, Ibu Riati, Bapak dan Ibu Supoyo, juga yang lain yang tidak dapat kami sebut. Kiranya Tuhan sumber kekuatan, kesembuhan akan memberikan yang terbaik bagi keluarga kami ini. Demikian juga anak-anak kami dalam studi, para pemuda dan pemudi dalam pergaulan, juga dalam pekerjaan. Kami sebagai orang tua, Bapa mampukan menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga kami. Para adiusuo yang berjuang di rumah, kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik. Mereka yang terpilih mampu mengemban tugas dengan benar, dan yang tidak terpilih tidak larut dalam kekecewaan, tetapi dapat bersatu padu untuk membangun Indonesia lebih baik. Kami juga memohon berkat bagi para pemimpin bangsa kami dalam mengatur dan memimpin bangsa ini. Dalam perjuangan kami untuk mengatasi masa pandemi, ajar kami anak-anak-Mu untuk tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, berkatilah kami. Dengarkanlah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat pertama dan kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Nyanyian persembahan akan kita pujikan dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama, jika padaku ditanyakan.
tertawa, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguhlah rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan Sang Terang. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar senantiasa bisa menyaksikan Sang Terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan sambutlah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin.